Salam, selamat sore. Ucapkan semua kepada saudara-saudara yang hadir pada ibadah sore hari ini. Perkenankanlah kami pelayan jemaat di gereja Gita mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian. Untuk saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada hari ini, kiranya ibadah ini membawa sukacita bagi kita semua. Kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita naikkan pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhanlah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan Allah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat serta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kau yang punya. Dikaulah yang besar, patut dimuliakan sebagaimana Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus salik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami, agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setiamu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua yang percaya kepadamu
di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatku semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun arahnya. Ku jalan di depan, Tuhan mengagungnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau hanya kerjamu pun teguh, usahamu sendiri akan menolongmu. Tuhan mengiringi doamu yang teguh. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kedua setelah Trinitatis pada hari ini, yang temanya setia mengikuti dan melayani Tuhan, yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Kita akan membacanya secara bergantian, dan pada ayat yang ke-13 kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu telah menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal jasa kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita,
Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Bersama-sama kita, Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sering melakukan dosa dan pelanggaran terhadap hukum Tuhan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga sering menyakiti hati saudara-saudara kita. Untuk itu semua, marilah kita ambil saat teduh sejenak untuk merenungkan
dan memohon keampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita saat teduh. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami, dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 400, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Sudah di jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Tujuanku, tujuanku, tempat yang tidak teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kedua setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang kelima ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Kita nyanyikan ayat 2 dan ayat 3.
Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut kebenaran sabda Allah, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbukit dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri makan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Firman Tuhan berita sukacita dalam ibadah minggu kita sore hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, dan mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Elisa mengikuti Elia. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah aku berbuat kepadamu." Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu, ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya merefleksikan kehidupan Elia dengan 3 pertanyaan. Mungkin saudara-saudari terkasih boleh menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Ada 3 pertanyaan yang sangat penting untuk memahami firman Tuhan itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, kira-kira di dalam hidupmu, siapakah orang yang paling berharga? Siapakah orang yang paling berharga dalam hidupmu? Lalu yang kedua, pekerjaan apa yang paling berharga dalam hidupmu? Pekerjaan apa yang paling berharga di dalam hidupmu? Dan yang ketiga, waktu. Waktu apa yang paling berharga dalam hidupmu? Waktu apa yang paling berharga di dalam hidupmu? Mari kita jawab yang pertama. Mungkin kita juga sudah punya jawaban masing-masing dalam hidup kita. Kalau saya tanya adik-adik saya yang di depan ini, siapa yang paling berharga dalam hidupmu? Isi dono marga jol madingolum yang di depan. Siapa? Pacarmu.
Siapa? Adikmu? Orang tuamu? Dulu waktu saya melayani di sebuah gereja, saya pernah tanya kepada seorang ibu, karena mereka sangat bermesraan bersama suaminya datang ke gereja. Saya tanya, Inang, pasti orang yang paling berharga dalam hidupmu adalah amang, saya bilang. Nomor gani gulung, pasti amang doa teknik. Sama-sama. Ketika suaminya duduk, lalu Inang itu menarik saya ke belakang. Lalu dijawab, "Mailaw nak kaning amang mangalusi. Anak kaning isuk namang. Yang paling berharga dalam hidup saya adalah suami saya, amang." Toy mama. Anggo amat tado. Asal mesi hosanain. Asal memangului katanya. Dia mengatakan bahwa suaminya itu sebenarnya bukan paling berharga dalam hidupnya. Dia melihat bahwa suaminya itu toy mak, asal memangulu, asal mesi hosanai, seolah-olah hidup atau mati itu tidak berharga lagi. Padahal dari luar penampilan mereka kelihatan sangat mesra. Lalu saya tanya, suatu ketika suami istri, di mana sang suami sangat bermesraan dengan istrinya datang ke gereja. Lalu saya tanya amang itu, "Amang, yang paling berharga dalam hidupmu pasti Inang ya?" Dung hudu dinatai, ya lu siamatai, toy mamang. Hola tikkerong go hepeng, holong rohani natta tuawin. Ya harus sehali, mula kau jam 12 tutup pintu, "Ma, buka pintunya, Ma." 2 hari, "Ma, bukanlah pintunya, Ma." Sampai 2 hari, 5 hari. Nah kan dibuka pintu katanya. Alah ulah kudok, "Ma, kalau aku nggak apa-apa jadi luar ini semalaman. Tapi uang yang kubawa ini ada 3 juta nanti hilang ini. Kalau nggak masuk ke rumah." Tuh dibuka, "Papi, masuk. Mandi air panas, turina." Lalu saya tanya, "Napa sebelum kayak kalian? Ini remaja pemuda ya, kuliah. Kalau saya tanya, apakah jawaban kalian juga sama dengan pertanyaan dan jawaban saya kepada pemuda di gereja yang lain? Kalau kalian jujur, siapa yang paling berharga dalam hidup kalian?" Semua tunjuk tangan. "Bapak, Mama." Kompak, benar. Siapa paling berharga dalam hidupmu? "Bapak, Mama, Amang." 3 kali saya tanya. Kalau kalian apa jawabannya? Beda? Sama juga? Sama? Namurum dong. Ketika semua serempak bertanya dan menjawab yang paling berharga dalam hidupnya adalah orang tuanya. Lalu saya tanya, berapa kalilah seminggu kau telepon bapak sama mama, nanya kabarnya di rumah? Berapa kali kau SMS bapak mama tanya kabarnya seminggu ini? Selain tidak sekali sebulan kau nanya uang kos, uang kiriman, "Pak, sekali sebulan." Tapi coba pikirkan dalam dirimu, berapa kali kau SMS telepon pacarmu hari ini? "Udah makan belum? Met bobo, Pak, met bobo, Mam." Udah mami papi loh. Mami papi sekarang yang pacaran. Hati-hati di jalan ya, Mam. Kan? Selamat hari Minggu, Mam, katanya. Pacaran kan sekarang. Woi, 20 heli sadari, mar SMS, mar telepon, mami papi. Toka dongan-dongan pacarnya, tapi orang tuanya. Hola si palesem do madok umarga di ngoluku naturasu. Panggung sandiwara dunia ini. Orang yang paling berharga dalam hidupmu pada saat ini, firman Tuhan mengatakan, adalah mereka yang saat ini bersama dengan engkau. Mereka yang saat ini mendampingimu, yang duduk di sebelah kiri dan kananmu, bahkan di belakangmu dan di depanmu. Mereka adalah orang yang paling berharga dalam hidupmu saat ini. Kenapa? Saya mau mengatakan
seandainya pada sore hari ini terjadi bencana, entah gempa, entah ada ledakan bom, siapa yang akan menolongmu? Siapa yang akan peduli denganmu? Yang peduli denganmu adalah orang yang bersamamu saat ini. Mereka yang berada di sebelah kiri dan kananmu, dan di belakang dan di depanmu. Di mana dalam persekutuan sore hari ini Tuhan mengumpulkan kita dalam sebuah kebersamaan. Di mana engkau harus peduli dengan orang sekitarmu, peduli dengan sesamamu. Sebagai kita, manusia yang diciptakan Tuhan, menghargai dan mencintai semua orang. Oleh kata hari ini, di hari Minggu ini, coba dulu saudara-saudaraku, salam orang kiri kananmu, katakan engkau harus lebih baik dan engkau harus lebih kuat. Coba salam kiri kananmu. Engkau harus lebih baik dan engkau harus lebih kuat. Salam aja tong, na pula maila ho, na pala mo sadak kamu, idah. Songon na baga do badak umidah sadarion ini betul lah. Karena ada di gereja, mulai dari datang sampai pulang sampai ngences. Nggak tahu di tempatnya siapa di situ. Jadi lihat dulu kiri kananmu. Laih, engkau harus lebih baik dan engkau harus lebih kuat. Orang itu berharga di kiri kananmu. Kau datang ke gereja ini untuk memperhatikan orang di sekitarmu. Bukan untuk hanya mendiamkan diri, bertapa, tapakur, dan tidur di situ. Waktu yang paling berharga adalah waktu saat ini. Hari ini akan menentukan masa depanmu. Dan apa yang kau dapatkan hari ini, itu adalah akibat dari apa yang kau lakukan di masa lalu. Jika hari ini engkau mencintai, menghargai waktu persekutuan dan apa yang berharga dalam hidupmu saat ini, maka ini akan menentukan masa depanmu di esok hari. Pekerjaan yang paling berharga, walaupun dalam bayanganmu engkau kuliah saat ini, ada yang menjadi jurusan akuntansi, ekonomi, industri, kedokteran, dan apapun itu. Tapi pekerjaan yang paling berharga dalam firman Tuhan hari ini diingatkan adalah melayani. Dan tema firman Tuhan hari ini, setia mengikuti dan melayani Tuhan. Bahwa waktu yang diberikan Tuhan untukmu sangat berharga untuk kau pakai dengan baik. Dan orang-orang di sekitarmu yang saat ini mendampingimu dan bersamamu adalah berkat Tuhan yang luar biasa, yang harus kita syukuri sebagai sahabat dan keluarga bagi kita saat ini. Walaupun hari ini kau tidak bersama dengan istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, tapi lihat kiri kananmu, dia adalah sahabatmu dan menjadi keluarga terbaikmu hari ini. Dan gereja GKP ini menjadi rumah dan keluarga buat kita dan seluruh parhalado dan hamba Tuhan menerima kita dengan sukacita. Amin. Martobat menjadi tuat tasali, untuk kebaikan Tuhan kita yang baik. Di slide ada satu gambar yang ingin saya tunjukkan. Apakah kalian bisa melihat slide ini? Ada slide di sini? Ya. Ada yang mengenal siapa gambar itu? Ya, dia adalah Paus Fransiskus yang baru meninggal dan telah digantikan oleh Paus yang baru. Paus Fransiskus adalah pemimpin umat terbesar di dunia ini. Dia paus sebelum meninggal, dia adalah uskup di Argentina bernama Uskup Bergoglio. Walaupun dia sebelum paus, tradisi dia sebagai hamba Tuhan dan menjadi seorang pastor di dalam pelayanan gereja Katolik. Dia sangat meninggikan nilai-nilai apa yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Salah satu yang membuat para jemaat dan para hamba Tuhan banyak belajar meniru keteladanan dia adalah bahwa dalam setiap pelayanan dia dan perkunjungan dia ke dalam gereja-gereja sebagai tempat pelayanan dia, dia tidak pernah melupakan untuk membasuh kaki para jemaatnya. Bahkan dia sengaja berkunjung ke tempat di mana orang yang beragama lain yang ditahan, yang ditindas, dan dia melakukan ibadah di sana.
dengan membasuh dan mencium kaki mereka. Next, benar yang dikatakan oleh seorang teolog Prancis bernama Victor Cousin. Dia mengatakan bahwa manusia hanya bisa diatur dengan cara menjadi pelayan bagi mereka. Manusia itu hanya bisa diatur kalau kau menjadi pelayan di antara mereka. Dan ini yang ditunjukkan oleh Yesus, menjadi pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Karena seringkali di dalam pelayanan gereja, bahwa realitas yang kita lihat justru terlihat bahwa para hamba Tuhan itu, para pelayan itu bukanlah pelayan yang melayani, yang menghadirkan karakter Yesus di dalam pelayanan yang sesungguhnya. Tapi seringkali kita menjadi seorang bos yang ingin dihormati dan dihargai. Dan jangan lupa, ini yang menjadi keberhasilan para pebisnis, para orang yang berusaha, yang memiliki usaha, toko dan yang lain. Mereka melihat benar bahwa ketika kita melayani, maka orang akan menyukai kita. Servis itu sangat penting. Apalagi kalau perempuan beli kosmetik, diservis lagi. Dikatakan ada hadiahnya ini, ada bonusnya ini, dan semuanya servis. Semua pasti berlomba-lomba beli ke toko itu. Karena menyukai pelayanan, bonus dan tambahan. Tapi seringkali kita di dalam pelayanan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan kepada kita, kita melupakan bahwa kita dipilih Tuhan untuk melayani. Ketika orang melayani kita, maka kita akan menurut. Walaupun kita anggap kita adalah bosnya, tapi ingat, mereka yang akan memimpin dan mengarahkan kita. Itu kenapa gereja juga menekankan pelayanan. Dan seharusnya perilaku pelayanan itu yang harus dihadirkan di tengah-tengah pelayanan kita. Next, di dalam perjanjian baru, kita melihat beberapa pemahaman dari arti melayani itu. Mungkin seringkali kita mendengar kata diakoneo. Diakoneo artinya menyediakan makanan di meja. Menyediakan makanan di meja. Kata yang kedua adalah douleo, yaitu menghamba seperti seorang budak. Yang ketiga adalah leiturgeo, adalah mereka yang bekerja untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umum. Lalu kata yang terakhir adalah latreiueo. 4 kata ini adalah kata Yunani dan terakhir yang artinya adalah bekerja untuk mendapat gaji. Apa yang dimaksud melayani Tuhan dalam 4 kata ini? Dan di mana posisi kita sebagai anak Tuhan dan yang melayani di gereja? Konsep pelayanan apa yang kita pahami dalam hidup kita? Sebagai anak-anak Tuhan yang kita juga percaya mengikut Tuhan. Apakah memang kita seorang diakoneo yang memang benar-benar melayani, menyediakan, mempersiapkan yang disajikan, apa yang mau disantap? Apakah kita memang douleo yang benar-benar menjadi hamba, bahkan seperti pembantu, seperti budak itu? Dan apakah kita memang seperti leiturgeo yang bekerja untuk kepentingan umum, yang memang kita melayani masyarakat, melayani jemaat, atau yang terakhir ini latreiueo? Kita sebenarnya melayani kalau digaji, kalau ada upahnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, pelayanan kita tentu punya motivasi masing-masing. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus pasal 1 ayat 28, next di layar. Firman Tuhan mengatakan, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Agar tidak satupun di antara kita meninggikan diri, merasa bahwa diri kita lebih hebat. Tetapi karakter kerendahan hati dan sikap melayani adalah hal yang sangat penting dan utama
dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan sampai sekarang masih banyak di dalam tradisi kita masih memahami pelayanan itu seperti pemahaman pelayanan gereja dahulu yang disebut dengan istilah Kristendom, tapi bukan misional. Apa yang dimaksud dengan Kristendom dan misional? Kita lihat di slide berikutnya, next. Gereja-gereja yang sampai saat ini, kenapa juga di Indonesia kekristenan tidak berkembang? Selama 400 tahun kekristenan telah masuk ke Indonesia, tapi kita tetap minoritas. Apa yang membuat gereja-gereja di Indonesia tetap minoritas? Mungkin pertanyaan, ada yang salah dengan pelayanan kita. Ada yang salah dalam memahami pelayanan itu, dalam mengikut Kristus yang sesungguhnya. Ya, dari dahulunya kita merasa dominan, superioritas, dan merasa arogan. Karena kita merasa bahwa budaya Eropa, budaya budaya Barat yang datang itu lebih baik daripada budaya yang ada di Asia, bahkan di dalam budaya kita sendiri. Itu yang membuat pada masanya memang banyak orang Batak sekalipun tidak bangga memiliki nama Batak. Jadi yang namanya ada sekarang di sini James, contohnya Kelvin, ya, Michelangelo, nah, gitu. Bangga dia, namanya nama Barat, karena dia merasa Barat lebih dominan dan lebih hebat. Bahkan orang tuanya lebih memilih nama dia nama Eropa, Valentin, contohnya. Orang di Guara Sitiur, Sitiur Guara. Nggak suka dia dengar nama Tiur, padahal itu nama lokal yang luar biasa. Tapi lihatlah dominansi Barat mempengaruhi kita. Semua kita bergaya ingin keputih-putihan. Semua beli bedak agar semua putih, karena berpikir yang putih lebih baik. Semua rambut rebonding, karena berpikir rebonding dengan rambut lurus lebih baik. Dan mungkin rambut dicat warna pirang, warna merah, warna biru, warna pink, dan semuanya. Anda merasa bahwa itu lebih baik dari yang Barat itu. Ada sampai di Korea, harus operasi plastik, hidungnya dimancungin, pipinya dilurusin, dibengkokkan, matanya dibesarin, semua seperti Barat. Kalau dia pendek, nggak pede, maunya harus tinggi seperti orang Barat. Inilah korban kebarat-baratan. Korban di mana kita tidak mencintai apa yang ada dalam diri kita. Kristendom adalah budaya Barat. Planting church, di mana selalu ingin terus membangun gereja, tanpa peduli membangun jemaatnya. Eksklusif, merasa bahwa yang ke gereja itu adalah hanya komunitasnya. Hanya orang Batak. Kebetulan saya pendeta HKBP ini sudah di mana-mana ada. Tapi tetap jemaatnya orang Batak juga. Sudah ada di hampir provinsi, di luar negeri. Tapi saya juga melihat GKP seperti itu. Padahal sudah gereja Kristen Protestan Indonesia. Tapi tetap juga berbahasa Batak. Ya. HKI juga seperti itu. GKP juga seperti itu. Bahwa paradigma kita masih eksklusif. Tidak ada ruang bagi yang lain. Seolah-olah gereja kita hanya untuk ruang komunitas kita sendiri. Pastor sentris. Seolah-olah semua harus dilayani oleh pendeta. Tidak ada ruang bagi jemaat untuk melayani. Tidak ada ruang bagi pemuda untuk mengembangkan pelayanan. Semua harus dilayani oleh pastor sentris. Program berjalan. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, program di gereja tidak ada. Dan gereja akan tertutup atau menutup dan tidak berjalan kalau uang tidak ada. Persembahan dan uang menjadi yang utama. Seremonial. Gereja hanya terus mengandalkan pesta, penggalangan dana, pesta, seremonial. Dan semua berpikir kalau sudah berpesta, rajin ke gereja, berdoa, berkor, akan masuk surga. Belum tentu. Dan hari ini Tuhan menunjukkan pelayanan dan makna pelayanan dari panggilan Elisa. Dia ingin kita menjadi generasi Elisa yang mementingkan konsep gereja yang misional. Apa yang dimaksud dengan konsep gereja yang misional? Gereja yang misional adalah gereja yang tidak dibatasi oleh
di mana hanya pendirian gedung gereja. Bahwa semua tanpa ada batas-batas geografis, suku bangsa, bahkan bangsa, tidak menjadi alasan buat kita untuk tidak melayani orang lain di sekitar kita. Kita harus terbuka, memberi ruang bagi semua orang. Bagaimana firman Tuhan menjadi kabar baik bagi semua orang. Jika dulu adalah pastor sentris, maka saatnya di konsep gereja misional, kita semua dilibatkan, bahwa semua jemaat terpanggil untuk mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Dan yang paling utama adalah pengorbanan. Bahwa kau mempersembahkan dirimu untuk melayani. Bukan masalah engkau digaji, bukan engkau masalah ada uang. Tapi ketika dirimu dipanggil Tuhan dan kau siap untuk diberangkatkan dan kau siap untuk melayani Tuhan. Surga, kerajaan Allah, itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi kita dibutuhkan Tuhan respon yang nyata, tindakan yang nyata dalam hidup kita. Bagaimana kita merespon panggilan Tuhan dan kita ikut terlibat di sana. Kita diharapkan Tuhan untuk berkontribusi. Bagaimana diri kita juga terlibat di dalam pelayanan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, pemanggilan Elisa dalam firman Tuhan hari ini. Coba kita lihat di slide. Kisah Elisa dalam firman Tuhan yang kita baca memang tidak memiliki penglihatan yang dramatis seperti Hesekiel. Kerubim dan serafim seperti Yesaya, seperti semak yang terbakar ketika Musa berjumpa dengan Allah, atau bahkan firman Tuhan yang meyakinkan dari Yeremia. Tapi panggilan Elisa, kita melihat firman Tuhan hari ini, juga tidak melibatkan pertemuan langsung dengan Tuhan. Sebaliknya, Nabi Elia lah yang memulai panggilan Elisa. Tahap pertama dari panggilan baru Elisa adalah menjadi pengikut dan menjadi hamba seperti seorang murid dari orang suci yaitu Elia. Elisa kemudian akan digambarkan sebagai orang yang biasa menuangkan air ke tangan Elia di 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11. Next. Tuhan memberitahu Elia untuk mengurapi Elisa sebagai nabi menggantikannya di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 16. Bahasa yang biasanya diperuntukkan bagi raja atau imam atau orang yang magang. Dengan nabi tersebut menyaratkan suksesi. Kemudian setelah Elia diangkat ke surga, Elisa mulai menunjukkan kekuatan panggilan kenabiannya. Namun ketika Elia pertama kali memanggil Elisa, ia memanggilnya untuk menjalani kehidupan sebagai murid. Sebagai murid. Dengan demikian dapat dipahami jika panggilan Elisa lebih mudah mengingatkan kita pada kisah-kisah perjanjian baru tentang panggilan murid-murid Yesus daripada kisah panggilan para nabi perjanjian lama. Nah, saya mengatakan bahwa firman Tuhan hari ini menunjukkan pengurapan Elisa. Bahwa momen pengurapan Elisa terjadi bukan dengan menuangkan minyak, melainkan dengan melemparkan jubah Elia. Jubah Elia akan terus memberikan simbol yang kuat akan panggilan kenabian dan suksesi kenabian di sepanjang kisah Elisa. Ketika Elia kemudian diangkat ke surga dengan kereta api di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 14. Elisa mengambil jubah Elia yang terjatuh dan menyerukan nama Tuhan dan dapat melakukan mujizat yang sama dengan jubah yang sebelumnya dimiliki Elia. Jadi tindakan Elia untuk menggantungkan jubahnya pada Elisa merupakan pertanda akan terjadinya pertukaran jubah yang akan terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Ketika Elisa merespon dan menyembelih lembu yang sebelumnya telah menjadi mata pencahariannya, ia membuat pernyataan yang kuat tentang komitmen panggilannya. Tidak ada jalan kembali ke cara hidupnya yang lama. Elisa harus diminta untuk melakukan langkah ini yang disyaratkan oleh Elia. Kembalilah
Sebab apakah yang telah kulakukan kepadamu? Pernyataan ini merupakan teguran retoris, tapi juga merupakan pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur oleh Elisa. Tuntutan apakah yang diajukan panggilan ini terhadap hidupnya? Ikatan apakah yang harus ditanggalkannya? Dan ini jawabannya, next. Elisa dipanggil untuk menjadi murid dan memuridkan. Meskipun Elisa tidak akan melakukan mujizat kenabian apapun, sebelum Elia diangkat ke surga, tindakannya membajak dengan lembu, menunjukkan bahwa ia memang lebih dari sekadar seorang hamba. Ia adalah seorang nabi yang sedang dalam pelatihan. Dengan menyembelih lembu-lembunya dan memberi makan orang-orang dengan lembu-lembu itu, Elisa menetapkan dirinya seperti Elia sebagai sumber kelimpahan Allah yang besar. Dan narasi panggilan Elisa yang sangat tepat adalah mendorong agar banyak kita mengerti dan paham tentang panggilan. Panggilan apa? Panggilan pemuridan. Bagaimana kita mengenal panggilan Allah dalam hidup kita? Tanda-tanda apa dari bakat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita di masa lalu untuk kita lakukan dan korbankan dan kita lakukan di masa ini dan yang akan datang. Dan untuk menyambut masa depan Allah bagi kita. Bagaimana kita melihat pekerjaan Allah terwujud dalam kehidupan para mentor, sahabat kiri kananmu, atau orang asing yang kau jumpai di dalam kehidupanmu. Apakah kita telah melatih diri kita untuk hidup di dalam kekurangan dan ketakutan atau hidup dalam kelimpahan dan harapan? Dan Elisa sekali lagi dalam firman Tuhan ini menunjukkan panggilannya sebagai nabi. Meskipun Elisa mungkin tidak tahu apapun tentang jiwa Elia, kita tahu bahwa panggilan kenabian penuh dengan bahaya, kesepian, dan keputusasaan. Nabi, panggilan seorang nabi harus mampu menantang hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak adil, yang korup, bahkan para penguasa, para raja, dan orang-orang yang selalu menandalkan status quo dalam hidupnya. Keinginan Elisa untuk mengikuti Elia mungkin tampak agak naif. Tapi kita bisa melihat bahwa di sini momen resonansi perjanjian baru tentang pemuridan. Bahwa keempat kisah Injil menggambarkan Yesus menyapa para calon murid dengan panggilan, ikutlah aku. Tanpa ragu-ragu mereka meletakkan pekerjaan iman mereka, pekerjaan lama mereka, dan menerima panggilan baru dari Tuhan Yesus. Bahwa hal ini bisa tampak dalam masuk akal karena sifatnya tiba-tiba. Di mana penilaian resikonya. Bahwa komitmen untuk menjadi murid Yesus menuntut perubahan haluan. Perubahan total dari nilai-nilai dunia menuju nilai-nilai Tuhan. Bahwa Alkitab berulang kali bersaksi tentang hakikat panggilan. Baik dalam kisah Musa dan semak yang terbakar. Tentang Elisa yang berada di bawah jubah Elia. Atau tentang para murid yang menebarkan jala mereka. Dan kita paham, dan saya sangat paham, lagu yang sering kita nyanyikan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Dunia di belakangku, salib di hadapanku. Tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan kembali. Don't turning back, don't turning back. Bapak Ibu Saudara terkasih yang mau saya katakan, dan juga para pemuda yang saat ini banyak beribadah sore hari ini. Saya melihat Bapak Ibu, next di layar,
Seringkali kita sebagai anak-anak muda rasanya tidak pernah dilibatkan dalam pelayanan. Kenapa orang-orang muda tidak diberi ruang dalam pelayanan? Sekali lagi, di dalam khotbah saya yang pertama, saya mengingatkan dulu ketika kami masa muda, pelayanan-pelayanan ke kampus seperti Perkantas, LPMI, Navigator, dan yang lain, itu sangat melibatkan dan mendorong orang-orang muda untuk ikut di dalam persekutuan, dalam sel group, untuk tumbuh bersama dan mengenal karakter Kristus bersama. Saatnya gereja juga memanggil anak-anak muda, orang-orang muda untuk melayani. Dalam tulisan buku yang ditulis oleh Kyle Illman, Not a Fan, dia mengkritik para kaum muda yang hanya memiliki fans. Dia hanya fans saja kepada Yesus. Seperti dia fans kepada Blackpink, Super Junior contohnya. Atau artis-artis film Korea, Lee Min Ho contohnya. Dia hanya sekedar fans. Dia hanya sekedar penggemar. Walaupun dia ikut Twitter, follower, tapi hanya follower yang hanya di sosial media. Tapi dimaksud di dalam firman Tuhan menjadi murid seperti Elisa. Bahwa Tuhan Yesus tidak ingin kita sebagai para pengikutnya hanya menjadi fans Yesus. Yang hanya menjadi penggemar antusias. Yang hafal lirik-lirik lagu dari penyanyi yang dia favoritkan. Tapi Tuhan Yesus mencari orang yang mau mengikutinya dengan komitmen dan kecintaan penuh. Orang yang tidak saja mengikut dia dalam arti mengenal dia, mengasihi dia dan melayani dia, tapi juga hidup sebagai muridnya. Next, seorang pendeta bernama Francis Chan. Dan Anda boleh Google di smartphone Anda. Dia seorang pendeta yang sangat terkenal di Amerika, di California. Kurang lebih 15-20 tahun dia melayani di gereja Cornerstone di California. Gerejanya besar sekali. Tapi begitu dia mundur dan meninggalkan gereja ini, banyak orang bertanya-tanya, kenapa Francis Chan meninggalkan gereja yang sudah besar? Jemaatnya beribu-ribu orang. Sekali orang beribadah 1.000-2.000 orang. Dia mengatakan bahwa keberhasilan gereja, next, bukan berdasarkan pertumbuhan 3B atau 3B. Di mana gereja-gereja sekarang ini melihat keberhasilan gereja itu yang pertama adalah badis. Gereja yang berhasil itu kalau banyak yang beribadah. Seperti ini, banyak yang beribadah, maka dikatakan ini gereja yang berhasil. Tapi bagi Francis Chan tidak. Dia meninggalkan gerejanya. Kalau hanya orang datang ke gereja, hanya mendengar khotbahnya, buat apa? Dan dia mengatakan, jika orang mengatakan gereja yang berhasil, 2B, bucks. Kalau banyak persembahan dari jemaatnya, maka itu gereja yang berhasil. Tapi bagi dia, tetap meninggalkan gereja Cornerstone, Mega Church, yang persembahan jemaatnya begitu banyak. Tapi dia mengatakan, buat apa? Kalau jemaat hanya memberikan banyak persembahan. Lalu B yang ketiga, buildings. Jika gedung gereja itu besar. Lalu itu adalah keberhasilan gereja. Tapi dia juga meninggalkan gereja itu. Next, bagi dia, ukuran keberhasilan gereja bukanlah karena gedung gereja yang besar, jemaat yang banyak beribadah, dan banyaknya uang persembahan yang dikumpulkan. Tapi bagi dia, berapa banyak murid Kristus yang telah dihasilkan dari gereja tersebut. Bagaimana kualitas dari murid-murid Kristus yang dihasilkan dari gereja itu. Lalu apakah mereka siap diutus menjadi murid dan memuridkan orang lain. Dan dapat diukur berdasarkan sending capacity, bukan kapasitas pengunjung, sitting capacity. Sudah berapa banyak gereja itu mengutus para murid-murid mengabarkan kabar baik. Jadi tidak ada gunanya Bapak Ibu kita ke gereja hanya duduk mendengar khotbah, lalu kau menerima berkat Tuhan. Bagi Elisa, ketika engkau telah menerima Kristus, maka kau harus terpanggil. Bagaimana anak-anak muda, generasi muda seperti kita, tidak tinggal diam dan tidak hanya beribadah untuk diri kita,
tapi kita siap dipanggil untuk menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik semua. Dan hari ini saya mau mengatakan, ibadahmu di GKPI Pamen ini, Tuhan memanggilmu bukan hanya untuk beribadah hari ini, untuk dirimu sendiri. Engkau dipanggil sama seperti Elisa, untuk mengabarkan firman Tuhan minimal buat keluargamu, minimal buat orang tuamu, sahabat-sahabatmu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, bapak ibu yang terkasih. Oleh karena itu, firman Tuhan yang seringkali kita lupakan. Next. The Great Commission mengatakan, di dalam bahasa Inggris dikatakan, go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and I am with you always, even the end of the age. Go therefore and make disciples. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dikatakan pergilah, jadikanlah orang lain menjadi HKBP dan GKPI, atau menjadi HKI atau GKPS dan Katolik. Tapi jadikan mereka menjadi muridku. Dan panggilan itu bukan dikatakan kepada, hai pendeta HKBP, Sintua GKPI, pendeta GKPI, pergilah. Bukan. Semua orang yang telah percaya dan telah mengikut Yesus, dan Anda dipanggil Tuhan sebagai murid yang mampu memuridkan. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus mencari orang yang mau mengikutinya dengan komitmen dan kecintaan yang penuh. Orang yang tidak saja mengikut dia dalam arti mengenal dia, mengasihi dia dan melayani dia, tapi juga mau hidup sebagai muridnya, sebagai pengikut Kristus. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang taat, tapi kita terpanggil untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang siap untuk memuridkan orang lain. Mengapa kita perlu memuridkan? Kenapa kita melihat gerakan Perkantas LPMI Navigator begitu keras dan deras di kampus orang muda? Dan saya yakin ketika gereja menutup diri kepada orang muda dan tidak melibatkan orang muda mungkin 10 tahun ke depan, gereja-gereja yang tidak memberdayakan orang muda akan kehilangan dan mungkin gereja juga akan tutup. Tapi saat ini kesempatan yang sangat baik, saya ingin mengatakan ini kepada kita orang muda. Pakailah dirimu, persembahkanlah dirimu. Bukan hanya engkau menjadi seorang pemimpin masa depan, mungkin suatu saat kau akan menjadi menteri, pemimpin bangsa, gubernur. Orang berhasil dan sukses. Tapi jika karakter Kristus tidak ada dalam diri Anda, kita hanya mengulang hal yang sama. Dimana kalau kau sakit, berobat ke rumah sakit, kalau kau tidak punya uang, dokter tidak akan mengobatimu. Nah, sama saja jika kau mau bekerja dan masuk PNS, kau harus punya orang dalam dulu agar bisa bekerja di sana. Semua transaksional. Ketika karakter Kristus hidup di dalam dirimu dan murid Kristus benar-benar hidup dalam dirimu, yang kau utamakan adalah bagaimana memuliakan Tuhan, bagaimana nama Tuhan dimuliakan melalui kehadiran dirimu, dan nama Tuhan selalu dimuliakan melalui pelayanan, persembahan yang terbaik dari karya talenta dalam dirimu untuk Tuhan. Tunggodang si tutu ulaon muato di pasaha hata tuho dangadong betikim marna lembatahe ngolumi bahen tiruan toto sai patu pamai alani Tuhani so makirim balos na Tuhan debata do marnida nani ulami manang na adong. Hidupkanlah itu dalam dirimu. Jadikanlah engkau menjadi berkat di masa Tuhan masih memakai hidupmu. Di dalam tradisi Batak, menutup khotbah hari ini,
Coba kita lihat di slide, orang Batak itu disebut king without kingdom. Raja tanpa kerajaan. Orang Batak itu dipanggil anak niraja, baru niraja. Sama seperti Nomensen menyampaikan kabar baik, menunjukkan Yesus anak raja. Tanpa menunjukkan kekuasaannya, kerajaannya, wibawa dia. Orang Batak juga disebut anak niraja, baru niraja. Karena apa? Bukan karena dia punya pasukan, kerajaan, atau harta. Tapi Nomensen menempatkan bagaimana firman Tuhan bisa dimengerti orang Batak karena dia menyampaikan Yesus sama seperti anak niraja, seperti orang Batak. Orang Batak dikatakan anak niraja, baru niraja karena dia paham dalian natolu. Tungku yang tiga dalam kesetaraan. Kalaupun ada hula-hula boru dongan tubuh, tapi tidak bisa hula-hula lebih tinggi daripada boru dan dongan tubuh. Ada ruang yang setara, menghormati, boru melayani, hula-hula menjadi pemimpin, ataupun menjadi uluan. Dongan tubuh pengayom, tapi setara. Di hadapan Tuhan kita setara. Dan sifat orang raja, orang Batak, parbahul-bahul nabolon. Kalau dikatakan parbahul-bahul nabolon, dia punya hati yang lapang, yang tidak gampang sakit hati. Partataring nasumitop, paramak nasubalunon, persakalan nasumahiyang. Partataring nasumitop itu kompornya tidak pernah mati dan padam, karena ada terus yang dimasak. Paramak nasubalunon, tikarnya tidak pernah digulung karena tamunya terus datang. Persakalan nasumahiyang, telanan yang tidak pernah kering, selalu ada daging yang dipotong untuk dibagi. Bahwa orang Batak itu adalah orang yang mau melayani, berbagi kepada setiap orang. Dan ini yang membuat orang Batak menjadi orang yang dipanggil Tuhan, berkarakter Kristus, menjadi anak Tuhan yang siap untuk melakukan perubahan. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, di Matius 12 ayat 50. Bahwa Nomensen telah menunjukkan di mana Nomensen mengatakan, ya Tuhan hidup atau mati biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman Tuhan dan kerajaan-Mu. Bahwa sekalipun Elisa harus meninggalkan keluarganya, Nomensen pernah juga menyaksikan dan bahwa Yesus menjadi lebih penting daripada keluarga. Anda harus mengutamakan dia. Tidak perlu penderitaan apapun yang mungkin Anda alami. Janganlah mengkompromikan iman kita demi perdamaian bahkan di antara keluarga. Sebaliknya marilah kita selalu mengutamakan Yesus. Hanya dengan melakukan itu kita akan menemukan kedamaian sejati. Mengasihi Allah lebih daripada keluarga merupakan bentuk dari memikul salib. Siapa yang membenci keluarganya lalu memakai alasan mengikut Yesus untuk membebaskan diri dari keluarganya, dia berdosa besar. Tetapi siapa yang mengasihi keluarganya, yang mau bersama-sama dengan mereka, yang menghargai sedalam-dalamnya kebersamaan dengan mereka, tetapi harus mengorbankan mereka demi Kristus, orang inilah yang akan mendapat upah dari Tuhan. Tuhan Yesus telah datang untuk membaharui kehidupan. Dia berkarya dengan tidak tanggung-tanggung, bahkan memenuhi tugasnya sampai mati di kayu salib. Kemudian melalui kebangkitannya dia membarui ciptaannya dengan kuasanya. Sekarang siapa saja yang ingin menjadi ciptaan baru, ia harus memiliki sikap yang tidak tanggung-tanggung. Kalau ya, harus ya. Kalau tidak, harus tidak. Jadi siapa saja yang akan menjadi pengikutnya dan masuk ke dalam kerajaannya harus memilih dengan tegas. Tidak dengan sikap setengah-tengah. Firman Tuhan menutup firman Tuhan hari ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kau mengajarkan kami bagaimana menjadi murid Yesus. Engkau telah memanggil kami agar menjadi bagian dari murid-murid-Mu. Bahwa kami akan menjadi murid-Mu yang menyangkal diri, bahkan memikul salib dan mengikut Engkau. Dan biarlah kami mampu menghancurkan zona nyaman, dan kami mampu merubah pola pikir kami,
dan mampu memimpin perubahan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersama anak-anak-Mu, orang-orang muda yang telah mempersembahkan hidupnya melayani-Mu. Berkati Tuhan mereka, anak-anak muda, agar gereja memberi ruang kepada mereka untuk mampu diberdayakan melayani Tuhan. Para hamba Tuhan yang melayani dalam gereja-Mu, para amang inang sintua kami, kiranya bersama-sama dalam satu hati memberdayakan kaum muda untuk boleh mempersembahkan hidup mereka menjadi anak-anak Tuhan. Dan hari ini Tuhan, bersama seluruh jemaat-Mu, orang tua dan seluruh orang muda yang saat ini beribadah, kami berdoa untuk mereka, agar Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan semangat untuk terus dibaharui oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami yang bergumul dalam kelemahan fisiknya, dalam sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Secara khusus orang tua, para mahasiswa yang saat ini belajar menuntut ilmu, di mana kedua orang tuanya Tuhan yang jauh dari mereka mengalami sakit penyakit. Sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Dan berikan hikmat dan juga pengetahuan dan semangat buat adik-adik kami yang masih kuliah dan sudah bekerja di medan ini, agar mereka fokus mempersembahkan yang terbaik melalui proses pembelajaran yang mereka hadapi di kampus, bahkan di sekolah. Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi mereka. Kalau mereka telah siap Tuhan untuk menerima pasangan hidup dari-Mu, Kau mempertemukan yang terbaik bagi mereka. Dan juga kepada pasangan keluarga yang menantikan keturunan, Engkau memberikan yang terbaik bagi keluarga yang telah Kau pertemukan Tuhan. Terima kasih juga buat adik-adik kami yang juga turut dalam pelayanan sebagai song leader, tim musik, dan pelayanan sebagai guru sekolah minggu di gereja ini. Engkau terus memakai orang-orang muda dan setiap jemaat-Mu agar sungguh-sungguh Tuhan Engkau berdayakan, dan biarlah persembahan mereka adalah persembahan yang terbaik yang mereka berikan, dan mereka adalah bait-Mu yang Kau pakai untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat, dan jadikan hidup kami menjadi berkat dan teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosanya oleh darah. Aku ingin ikut Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau saja Tuhan, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Nas persembahan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 108. Berkenanlah ya Tuhan akan persembahan puji-pujianku, dan ajarilah aku hukum-hukum-Mu. Demikian firman Tuhan.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.